Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan masalah optimasi dengan menggunakan metode simplex sebagai proyek kelompok pada mata kuliah riset operasi bersama dosen pengampu yakni Ibu Sri Novia Martin, SPD, MPD. Nah, baik. Adapun anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Nunul Salsabila dengan NIM 22029087, Siti Nikmatul Ulia dengan NIM 22029106, Tiara Femilia dengan NIM 22029110, dan Ulfa Ikhwani Amir dengan NIM 22029112. Nah, adapun problem atau permasalahan pada video kali ini yakni terkait dengan masalah optimasi di sebuah toko kue. Nah, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, disilakan. Baik, terima kasih atas moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem atau penerapan dalam kehidupan tentang metode simplex. Di sebuah kota kecil, ada sebuah toko kue bernama Sweet Delight. Toko ini terkenal dengan 3 jenis kuenya, kue coklat, kue keju, dan kue strawberry. Setiap hari pemilik toko, Bu Mira, berusaha memaksimalkan keuntungan dari produksinya. Namun, Bu Mira memiliki keterbatasan bahan baku, waktu, dan kapasitas produksi. Nah, adapun kondisi toko Bu Mira tersebut, yang pertama bahan baku yang dimiliki, tepungnya 40 kg per hari, gula 36 kg per hari, mentega 20 kg per hari. Yang kedua, kebutuhan bahan baku pada jenis kue. Nah, untuk membuat kue coklat, Bu Mira membutuhkan 2 kg tepung, 1 kg gula, dan 1 kg mentega. Nah, untuk membuat kue keju, ia membutuhkan 1 kg tepung, 2 kg gula, dan 1 kg mentega. Nah, untuk membuat kue strawberry diperlukan 1 kg tepung, 1 kg gula, dan 2 kg mentega. Yang ketiga yaitu waktu produksinya. Untuk membuat satu kue coklat memakan waktu 1 jam. Nah, untuk membuat satu kue keju memakan waktu 2 jam. Untuk membuat satu kue strawberry memakan waktu 2 jam. Dan sedangkan Bu Mira hanya memiliki 24 jam per hari untuk memproduksi kue. Yang keempat, keuntungannya. Dari setiap kue coklat, Bu Mira mendapatkan keuntungan 15.000. Nah, dari setiap kue keju, ia mendapatkan 25.000. Sedangkan kue strawberry, ia memperoleh 20.000. Nah, selanjutnya, Bu Mira ingin mengetahui berapa banyak masing-masing jenis kue yang harus ia produksi agar keuntungan maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan bahan baku dan waktu produksinya. Nah, adapun penyelesaiannya, yang pertama kita dimodelkan dulu dalam model matematika. Yang pertama itu yaitu diketahui, didefinisikan variabelnya. X1 itu jumlah kue coklat yang diproduksi, X2 jumlah kue keju yang diproduksi, yang ketiga X3 jumlah kue strawberry yang diproduksi. Yang kedua, fungsi tujuan, maksimal keuntungan Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 25.000 X2 ditambah 20.000 X3. Yang ketiga, fungsi kendala, bahan baku dan waktu. Yang punya sebanyak 2 X1 tambah X2 ditambah X3 kecil atau sama dengan 40, gulanya X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 kecil atau sama dengan 36, menteganya X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 kecil dari atau sama dengan 20, waktu produksinya X1 ditambah 2 X2 ditambah 2 X3 kecil dari atau 20, kecil dari atau sama dengan 24. Sedangkan kendala non-negatifnya, X1, X2, dan X3-nya besar dari atau sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya berikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, di sini pada soal ini yang ditanyakan adalah Bu Mira ingin mengetahui berapa banyak masing-masing jenis kue yang harus ia produksi agar ia memperoleh keuntungan yang maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan bahan baku dan waktu produksinya.
Jadi ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan untuk mencari keuntungan yang maksimalnya. Yang tahap pertama yaitu kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pada yang diketahui pada soal tadi kan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 25.000 X2 ditambah 20.000 X3. Nah, di sini kita mengubah fungsi tujuannya yaitu maka menjadi Z dikurang 15.000 X1 dikurang 25.000 X2 dikurang 20.000 X3 sama dengan 0. Kita mengubah menjadi fungsi implisit. Nah, selanjutnya itu pada fungsi kendalanya kita menambahkan variabel slack-nya, di mana pada untuk tepung yaitu menjadi 2x1 tambah x2 tambah x3 ditambah variabel slack-nya yaitu x1 dan sama dengan 40. Dan untuk gula yaitu menjadi x1 tambah 2x2 ditambah x3 dan ditambah variabel slack-nya S2 sama dengan 36. Dan untuk mentega menjadi X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dan ditambah variabel slack-nya S3 dan sama dengan 20. Sedangkan yang terakhir itu waktu produksinya menjadi X1 tambah 2X2 tambah 2X3 tambah variabel slack-nya S4 dan sama dengan 24. Nah, setelah kita mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit dan fungsi kendalanya, langkah kita selanjutnya itu adalah kita menyusun persamaan yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah kita ubah ini ke dalam tabel. Maka yaitu yang diketahui tadi kan S1 sampai X3-nya dan S1 sampai S4. Maka kolomnya menjadi FD Z X1 sampai X3, S1 sampai S4, NK, dan indeks. Dan sedangkan untuk barisnya Z S1 sampai S4. Nah, setelah itu kita langkah selanjutnya itu kita memilih kolom kunci. Di mana untuk memilih kolom kunci ini kita lihat negatif paling besar. Nah, pada fungsi tujuan atau Z ini. Nah, dapat kita lihat semua bahwa pada fungsi tujuan ini negatif terbesarnya itu adalah negatif 25.000. Maka kita pilih kolom X2 yaitu yang memiliki negatif terbesar yaitu negatif 25.000. Nah, langkah selanjutnya itu kita memilih baris kunci yaitu dengan cara kita melihat dari indeks ini yang memiliki nilai positif terkecil. Nah, karena pada indeks tahap 1 ini negatif terkecilnya itu adalah 12, maka kita dapat memilih S4 ini yang memiliki indeks 12. Nah, perlu diingat juga bahwa untuk mencari indeks ini, yaitu dengan rumus NK dibagi kolom kunci. Nah, pada tahap 1 ini NK-nya kan 0. Dan kolom kuncinya adalah negatif 25.000. Maka 0 dibagi negatif 25.000 itu adalah 0. Dan selanjutnya untuk S1-nya 40 dibagi 1 itu adalah 40. Dan 36 dibagi 2 itu adalah 18. Dan 20 dibagi 1 itu adalah 20. Dan 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, oke. Nah, perlu diketahui juga bahwa nilai yang masuk di kolom dan di baris kunci itu dinamakan dengan angka kunci. Dan dapat kita lihat semuanya bahwa nilai yang masuk pada kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka 2 yang merupakan angka kunci. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ulfa. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan angka kunci yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci dengan membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui baris kuncinya yaitu baris dengan variabel dasar S4. 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 24. Nah, kita substitusikan dan nilai dari angka kuncinya yaitu 2. 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 24 dibagi 2, 12.
Nah, setelah mendapatkan nilai baru dari baris kunci, selanjutnya kita akan mengganti variabel dasar pada baris kunci dengan variabel dalam kolom kunci. Nah, variabel dasar pada baris kuncinya yaitu S4 dan variabel kolomnya yaitu X2. Sehingga untuk tabel berikutnya kita tulis di sini X2. Lalu kita substitusikan nilai baru dari baris kunci tadi, itu 0, 1 per 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1 per 2, dan 12. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dengan menggunakan rumus, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, untuk baris pertama, baris lamanya yaitu 1, negatif 15.000, negatif 25.000, negatif 20.000, 0, 0, 0, 0, 0. Kita substitusikan pada baris pertama di sini. Kemudian koefisien pada kolom kuncinya yaitu negatif 25.000. Selanjutnya nilai baru baris kuncinya yaitu 0, 1 per 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1 per 2, dan 12. Lalu kita operasikan 1 dikurang negatif 25.000 dikali 0 yaitu 1, negatif 15.000 dikurang negatif 25.000 dikali setengah dikali 1 per 2 yaitu negatif 2.500, negatif 25.000 dikurang negatif 25.000 dikali 1 sama dengan 0, negatif 20.000 dikurang negatif 25.000 dikali 1 sama dengan 5.000. Ini hasilnya 0, 0, 0, 0 dikurang negatif 25.000 dikali 1 per 2 sama dengan 12.500, 0 dikurang negatif 25.000 dikali 12 sama dengan 300.000. Nah, hasil baris satu ini kita substitusikan pada baris pertama tahap kedua. 1 negatif 2.500, 0, 5.000, 0, 0, 0, 12.500, 300.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai baru baris kedua. Dengan cara yang sama, kita substitusikan baris kedua baris lama, kemudian koefisien pada kolom kuncinya yaitu 1, kemudian kita substitusikan juga nilai baru baris kuncinya. Lalu kita operasikan sehingga mendapatkan 0, 1,5, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1 per 2, dan 28. Lalu hasilnya kita substitusikan pada baris kedua tahap 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris ketiga. Kita substitusikan nilai lama dari baris ketiga, yaitu 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, dan 36. Koefisien kolom kuncinya yaitu 2, dan kita substitusikan nilai baru baris kunci. Lalu dioperasikan. Sehingga kita dapatkan 0, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, dan 12. Lalu hasilnya kita substitusikan pada baris ketiga tahap 2. Nah, kita lanjut untuk mencari baris baru pada baris 4. Kita substitusikan nilai lama dari baris keempat, yaitu 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 20. Koefisien kolom kuncinya yaitu 1, dan kita substitusikan nilai baru baris kuncinya. Lalu dioperasikan, sehingga mendapatkan 0, 1 per 2, 0, 1, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, dan 8. Hasilnya kita substitusikan ke baris 4 tahap 2. Nah, ternyata tabel ini masih belum optimum, karena pada baris pertamanya masih terdapat angka yang bernilai negatif, yaitu negatif 2.500. Sehingga kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk lanjut ke tahap berikutnya, kita mencari angka kunci terlebih dahulu. Nah, untuk mencari angka kunci, kita harus mencari kolom kunci dan baris kunci. Untuk mencari kolom kuncinya, kita pilih baris pertama yang memiliki nilai negatif terbesar, yaitu kolom X1 yang memiliki nilai negatif 2.500. Nah, ini kita tandai sebagai kolom kuncinya. Nah, untuk memilih baris kuncinya, kita akan mencari nilai kolom indeks terlebih dahulu, yaitu dengan membagi nilai pada kolom NK dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Nah, 300.000 dibagi negatif 2.500 adalah negatif 120. 28 dibagi 1,5 yaitu 18,667. 12 dibagi 0 tak hingga. 8 bagi 1 per 2, 16. 12 bagi 1 per 2, 24. Nah, untuk memilih baris kuncinya, kita akan memilih nilai indeks yang memiliki nilai positif terkecil. Nah, di sini nilai positif terkecilnya adalah 16. Sehingga baris ini kita tandai sebagai baris kunci. Nah, nilai yang masuk pada kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci, yaitu 1 per 2. Nah, setelah angka kunci didapatkan, kita akan mengubah nilai-nilai pada baris kuncinya untuk mencari nilai baru ke baris kunci. Nah, caranya yaitu kita membagi baris kuncinya dengan angka kunci. Baris kuncinya yaitu 0, 1 per 2, 0, 1, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, dan 8. Kita substitusikan. Kemudian angka kuncinya yaitu 1 per 2. Nah, kita bagi baris kunci dengan angka kunci.
0 bagi 1 per 2, 0, 1 per 2 dibagi 1 per 2, 1, 0 dibagi 1 per 2, 0, 1 dibagi 1 per 2, 2, 0 dibagi 1 per 2, 0, 0 bagi 1 per 2, 0, 1 dibagi 1 per 2, 2, negatif 1 per 2 dibagi 1 per 2, negatif 1, 8 dibagi 1 per 2, 16. Nah, selanjutnya kita akan mengganti variabel pada baris kunci dengan variabel pada kolom kunci. Nah, variabel pada baris kuncinya yaitu S3 dan variabel pada kolom kuncinya yaitu X1. Sehingga di sini kita akan pada tahap selanjutnya kita di sini akan menulis X1. Kita substitusikan nilai baru baris kuncinya yaitu 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, negatif 1 dan 16. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru baris kunci, selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai selain pada baris kuncinya. Nah, kita mulai dengan baris pertama. Dengan menggunakan rumus tadi, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, kita mulai dari baris yang pertama. Nah, nilai lama baris pertama itu 1, negatif 2500, 0, 5000, 0, 0, 0, 12500, dan 300. Nah, kita substitusikan di sini. Kemudian, koefisien kolom kuncinya yaitu negatif 2500. Kita substitusikan juga. Kemudian kita substitusikan juga nilai baru baris kuncinya. Lalu kita operasikan sehingga mendapatkan 1, 0, 0, 10.000, 0, 0, 5.000, 10.000, dan 340.000. Hasilnya kita substitusikan pada baris pertama tahap ketiga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke baris keduanya. Kita substitusikan nilai lama baris kedua yaitu 0, 1,5, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1 per 2, dan 28. Nah, koefisien kolom kuncinya itu 1,5. Dan kita substitusikan juga nilai baru baris kuncinya. Lalu kita operasikan 0 dikurang 1,5 dikali 0 itu 0. 1,5 dikurang 1,5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1,5 kali 0, 0. 0 dikurang 1,5 kali 2 sama dengan negatif 3. 1 dikurang 1,5 dikali 0 itu 1. 0 dikurang 1,5 kali 0, 0. 0 dikurang 1,5 kali 2, negatif 3. Negatif 1 per 2 dikali 1,5 sama dengan negatif 1. 28 dikurang 1,5 dikali 16 sama dengan 4. Nah, hasil baris 2 ini kita substitusikan pada baris kedua tahap 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke baris ketiganya. Kita substitusikan nilai lama, yaitu nilai baris ketiga tahap 2, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, dan 12. Koefisien pada kolom kuncinya yaitu 0, kita substitusikan, dan nilai baru baris kuncinya. Nah, lalu kita operasikan, hingga kita mendapatkan 0, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, dan 12. Hasilnya ini kita substitusikan sebagai nilai dari baris ketiga tahap 3. Nah, untuk baris kelimanya, kita substitusikan nilai baris kelima tahap kedua. Lalu koefisien kolom kuncinya itu 1 per 2, dan nilai baris baru kuncinya. Jadi kita mendapatkan hasil 0, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 1, 1, 4. Kita substitusikan nilainya ke baris 5 tahap 3. Nah, dapat dilihat bahwa tabel ini sudah optimum, karena tidak ada lagi angka pada baris pertamanya yang bernilai negatif. Sehingga kita akan memperoleh X1-nya bernilai 16 dan X2-nya bernilai 4. Dan nilai Z-nya adalah 340.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tiara. Dari penjelasan rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa banyak masing-masing jenis kue yang harus diproduksi oleh toko kue agar keuntungannya itu bisa maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu dan juga bahan baku. Nah, di sini didapatkan bahwa banyak produksi untuk kue coklat adalah 16, untuk kue keju sebanyak 4, dan kue stroberi itu tidak ada atau sebanyak 0. Sehingga keuntungan maksimal dari toko kue ini adalah 15.000 dikali banyak kue coklat yaitu 16, ditambah 25.000 dikali dengan banyak kue keju sebanyak 4, dan ditambah 20.000 dikali banyak kue stroberi yaitu sebanyak 0, sehingga diperoleh keuntungan maksimalnya adalah Rp340.000. Nah, sekian penjelasan kami mengenai mengenai masalah optimasi dengan menggunakan metode simplex. Nah, sekian. Jika suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Namun, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.